Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita singkat saja. Kali ini kita belajar mengenai writing subskill. Jadi keahlian-keahlian dari menulis itu apa aja sih yang diperlukan di mata kuliah ini? Kita mulai dari yang spelling. Spelling itu artinya mengeja ya. Keahlian mengeja ini penting sekali, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam unit spelling atau unit mengeja ini atau bab mengeja ini, bab ini akan bab ini akan membantu kalian untuk nih perhatikan baik-baik. Satu, di chapter ini kita bakal belajar mengidentifikasikan kesalahan pengejaan. Kedua, kita bakal mengeja kata-kata yang tidak familiar. Yang ketiga, kita akan mengingat cara mengeja. Yang keempat, kita menjadi lebih waspada mengenai mengeja. Nah, sekarang kita mulai dari yang bagian pertama ya. Identifying spelling errors. Jadi kita mampu mengidentifikasi kesalahan dalam pengejaan. Nah, bagaimana sih kita mengidentifikasikan kesalahan dalam mengeja? Jadi, langkah pertamanya adalah kalian tanya diri kalian sendiri, apakah ini benar ya? Oke, contohnya di sini udah ada ya. Yang benar mana ya? Apakah ini benar? Yang betul apa reception, reception. Oke. Terus kedua, cobalah kamu ingat di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya. Dan gimana sih kelihatannya? Dia coba-coba mengingat. Ada waktu dia ke hotel atau kemana ada receptionist. Nah, inilah yang kalian lakukan saat kalian mengidentifikasikan kesalahan dalam pengejaan. Kalian pertama adalah tanya diri sendiri, benar nggak sih nih tulisannya? Kedua, coba deh ingat-ingat, pernah ngelihat kata-kata itu sebelumnya apa enggak? Kita lanjut ya. Langkah selanjutnya adalah kalian lihat deh di bagian dari tulisan kamu sebelumnya atau di bagian penulisan yang sedang kamu tulis. Mungkin kamu sudah pernah menggunakan dengan tepat kata-kata tersebut. Yang langkah selanjutnya adalah saat kalian menulis naskah, kalian garis bawahi kata-kata yang kalian curigai salah dan tetaplah menulis. Jadi waktu kalian udah dalam proses drafting, itu kan drafting tuh proses yang minggu lalu kita pelajari ya. Misalnya lagi proses drafting nih, menulis naskah, ada kata-kata yang kalian curigai, wah ini kata bener apa salah ya, langsung kalian garis bawahi. Oke, tapi tetap terus menulis, karena nanti diperbaikinya bukan di bagian drafting, tapi di bagian revising. Nah, ketika kita masuk ke bagian revising seperti yang kita pelajari minggu lalu, lakukan hal yang sama, garis bawahi ya kata-kata yang kamu curigai salah. Tapi kali ini kalian coba untuk mengkoreksi mereka. Kata yang salahnya itu bukan cuma sekedar digaris bawahi teman-teman, tapi langsung kamu coba untuk kamu koreksi. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian kedua ya. Dari spelling ini yaitu gimana sih cara mengeja kata-kata yang tidak familiar dan gimana sih cara mengkoreksi kesalahan. Nah,
kadang-kadang saat kita menulis itu, kita itu menulis kata-kata yang jarang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Maka kita bingung nih, ini kata bener apa enggak ya? Kita di sini bisa menggunakan beberapa strategi yang berguna. Oke, pertama nih, kamu harus tulis kata tersebut dengan cepat. Tulis saja dengan cepat. Nah, pengejaan yang tepat akan datang kepada kamu secara otomatis. Terus, contohnya di sini ya, kamu tulis aja yang cepat. Tuesday, Thursday, Thursday, Thursday. Tulis saja yang cepat. Nah, kata yang tepat ini akan muncul sendiri. Oh, ini nih yang tepat nih. Gitu teman-teman. Itu cara pertama ya, strategi pertama. Strategi keduanya, kamu boleh menulis beberapa cara yang berbeda untuk melihat mana sih yang kelihatannya benar. Definitely. Oh, ini yang benar. Tulis saja beberapa kata yang sama yang kamu kira benar. Terus selanjutnya, kamu dapat menulis bagian yang kamu yakin benar, lalu kamu tinggalkan titik-titik atau blank di bagian kata-kata yang sulitnya. Cobalah cara lain untuk mengisi bagian blank atau bagian kosong tersebut. Contohnya, kamu tahu kata experience. Wah, bingung nih experience ketikanya spellingnya bagaimana ya pengejaannya? Oh, X. Kamu yakin yang bener XP? Ya udah tulis dulu XP. Bagian tengahnya kamu nggak yakin bener, kamu kasih blank. Kalau bagian akhirnya kamu ngerasa bener NCE ini, ya udah kamu tulis. Pokoknya yang kamu kasih blank itu yang bagian kamu nggak yakin. Lalu kamu coba cari jawaban sendiri apa ya? Ya udah tulis apa experience, apa experience, apa experience, apa experience. Yang mana yang benar kamu coba cari jawabannya sendiri. Akhirnya oh ini caranya. Oh ini yang benar. Itu strategi yang ketiga. Strategi keempat, kamu bisa memikirkan kata-kata yang mungkin memiliki kesamaan pola slide misalnya. Sama nih polanya dengan right, dengan might sama fright. IGHT-nya itu. Oke, IGHT-nya. Bagian depannya SL-nya itu kan yang udah jawabannya benar ya, slide. Ini cuma nyari pola yang sejenis gitu. Kita lanjut lagi. Strategi selanjutnya, kamu bisa menggunakan bagian dari kata lain yang kamu kenal. Inflation, station, nation. Kamu bisa gunakan ini untuk menduga pengejaan kamu yang salah atau benar. Kamu bisa menggunakan strategi yang ini. Saya lanjut ya teman-teman. Kita ke Oke, kita masih di sini masih strategi yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pengejaan. Oke, bagaimana cara kalian mengeja dengan baik dan kalian menangani masalah ejaan kalau kalian nggak tahu gimana cara ngejanya. Kamu bisa memikirkan kata-kata lain yang memiliki hubungan makna. Medi titik-titik NE. Oke, kamu kan misalnya yang benar-benar yakin Medi, tapi tengah-tengahnya nggak tahu gimana cara nulisnya. Ya kamu cari kata yang berhubungan. Misalnya medical, medicare. Oh, berarti ini ini. Berarti medicine gitu. Ini sama aja ya. Lalu cara selanjutnya adalah kalian juga bisa membagi kata-kata menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya yesterday, yes, Pak, kasih garis slash, slash. Horrifying, kamu kasih garis miring gitu. Kamu bagi-bagi jadi bagian yang kecil. Ini membantu kalian untuk mengeja kata-kata. Oke, saya lanjut lagi. Kamu juga
jangan mengandalkan suara dari kata-kata sebagai strategi pertama yang utama. Namun demikian, kamu bisa mencoba strategi di atas dengan bertanya kepada diri kamu sendiri, apakah saya punya satu atau lebih huruf yang untuk setiap suara yang bisa saya dengar. Ini biasanya berguna dengan kata-kata yang panjang, teman-teman. Contohnya nih ya, frightened, frightened. Oke, ini kan kalian bertanya kepada diri kalian sendiri, saya punya satu atau lebih huruf ya, atau saya punya satu atau lebih huruf enggak sih untuk setiap suara yang bisa saya dengar. Fright, pakai t ya. Terusnya lagi ada frightened. Oke. Jadi kalian menganalisa suaranya. Nationality. Ion ya. Nationality. Gitu. Kalian mengidentifikasi suara. Oke. Ada enggak satu atau lebih huruf untuk setiap suara yang bisa saya dengar? Saya lanjut lagi ya. Cara selanjutnya adalah, kalau kalian ragu sama spelling kalian, kalian bisa menggunakan kamus setelah kamu mencoba strategi-strategi ini. Jadi kan tadi di atas sudah banyak strategi ya. Bagaimana cara mengeja, kalau kita lupa mengeja itu ejaannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Nah, kalau masih stuck juga ya kalian menggunakan kamus. Oke. Baiklah teman-teman, saya lanjut. Kita banyak menghabiskan waktu ya di setiap di setiap halaman ini karena ada 20 halaman. Oke, ini latihannya. Saya lanjut lagi ke teknik selanjutnya dari spelling, dari mengeja, yaitu gimana sih cara mengingat ejaan? Oke. Strategi ini akan membantu memori kalian secara optimal dan secara efektif. Nih ya, gimana caranya, langkahnya. Pertama, kalian harus mengingat bagaimana sih kata-kata tersebut terlihat. Masukkan deh ke dalam memori atau ke dalam unit visual yang ada di otak kalian. Kedua, jangan cuma mengcopy kata beberapa kali agar kamu mengingatnya. Ini akan menjadi pasif dan tidak efektif. Yang ketiga, daripada kamu cuma mengcopy kata beberapa kali untuk mengingatnya, kamu itu lebih baik mengingatnya secara aktif. Gunakan sistem seperti ini teman-teman. 1. Pelajari kata tersebut, lihat secara keseluruhan, tidak sebagai huruf-huruf yang individu. Kemudian kamu cari bagiannya yang sulit. Kedua, tutup mata kamu dan cari kata, lalu bayangkanlah seolah-olah kamu sedang tulis. Oke. Kamu bayangkan dalam huruf besar dan huruf tersebut berwarna-warni. Itu bakal ngebantu melihatnya secara besar dan saat kamu melihatnya secara kecil. Fokuslah pada bagian-bagian yang sulit. Oke. Langkah ketiga, kalau kamu udah siap, mulailah menulis kata tersebut. Lalu kamu putuskan itu benar atau salah ya. Langkah 4, periksa. Langkah kelima, kalau sudah benar, tulislah kata tersebut lagi agar lebih yakin. Kalau salah, mulai lagi. Oke. Kamu mulai lagi. Langkah-langkah yang tadi ini nih, 1 sampai 4. Sering kamu lakukan ya, sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang langkah ke-6, tulislah kata-kata lagi. Oke.
sejam kemudian, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian, gunakanlah kata-kata tersebut sebisa kamu. Itu adalah cara-cara untuk mengingat ejaan. Itu langkah-langkahnya. Saya lanjut lagi. Kamu, langkah selanjutnya, menyimpan kamus pribadi ya dari kata-kata yang kamu sudah salah eja dan kata-kata yang ingin kamu ingat. Kamu tulis di kamus pribadi kamu. Ketika kamu butuh kata-kata tersebut, kamu usahakan dulu kamu menariknya dari ingatan kamu. Oke, kemudian kamu boleh cek, kamu periksa dari kamus yang sudah kamu tulis tadi, kamus pribadi ya. Nah, langkah selanjutnya nih teman-teman, kurangilah beban dari memori kamu dengan mengelompokkan kata-kata di dalam benak kamu. Antik, unik, could, would, should, wait. Jadi kamu kelompokkan biar otak kamu itu bekerja tidak terlalu keras ya, tidak terlalu sulit, dan agar lebih mudah untuk kamu recall nih, kamu ambil, kamu tarik kembali dari ingatan kamu saat kamu hendak menulis. Baik, saya lanjut lagi. Maaf ya kalau penjelasannya agak cepat. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian WA saya. Oke. Oke. Langkah selanjutnya adalah kamu bisa mengarang trik-trik ingatan pribadi kamu. Contohnya nih, kamu mungkin ingat huruf U di dalam kata Thursday karena your uncle rings you every Thursday. Your uncle rings you every Thursday. Jadi kamu bisa mengingat kata huruf U ini dalam kata hari Kamis. Oke. Kamu juga bisa mengingat kata sebelum huruf sebelum huruf I dalam kata neighbor, tetangga. Karena next, diawali dengan huruf NE, next door neighbor. Itu namanya make up personal memory tricks. Terusnya kamu nggak boleh fokus dalam huruf-huruf individu ya ketika kamu mengingat. Lihatlah pada kelompok dari huruf-huruf tersebut. Ini akan membantu membangun pengetahuan kamu dari urutan huruf dalam bahasa Inggris. Oke, jangan ingat secara huruf per huruf, tapi secara cluster, kelompok frequent, stretch, thought. Oke. Selanjutnya, saat kamu mulai menyalin satu kata, contohnya dari kamus atau dari papan tulis, kamu jangan mengcopy atau jangan menyalin satu atau dua huruf pada saat yang bersamaan. Lihatlah keseluruhan katanya dulu, baru kemudian kamu coba tulis tanpa melihatnya lagi. Oke, jadi saat melihat kamus jangan satu kata, tapi lihat kata secara keseluruhan. Misalnya nih kata reformation atau kata apa ya yang lebih sederhana, misalnya watermelon. Kamu jangan nyalin WATERMELON, ngelihat satu huruf ke kamus kamu tulis, ngelihat satu huruf ke kamus kamu tulis. Jangan, kamu lihat keseluruhan.
watermelon. Di otak kamu simpen, lalu kamu tulis tanpa melihat kamus, watermelon. Gitu caranya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, menjadi langkah terakhir ya dari spelling, kamu menjadi lebih waspada terhadap pengejaan. Ini bagian terakhir dari bab ini. Oke. Caranya bagaimana? 1. Seringlah membaca. 2. Kamu perhatikan pengejaan. Oke, kamu perhatikan pengejaan. Kamu setelah kamu membaca beberapa menit artikel koran, terusnya kamu mulai melihat-lihat kata-kata yang mungkin menarik minat kamu. Kamu perhatikan kata-kata tersebut secara terus-menerus di layar TV, atau kamu juga bisa melihat kata-kata pada tanda-tanda rambu-rambu di jalan ya, ketika kamu mengemudi atau kamu berada di dalam transportasi umum, atau saat kamu menunggu di mobil saat terjadi saat menunggu lampu merah. Kamu juga bisa bermain games. Kamu mencari kata-kata tersebut di surat kabar dan majalah. Nah, kamu juga menjadi lebih waspada terhadap kelemahan pengejaan diri kamu sendiri. Oke. Periksalah kata-kata yang menurut kamu itu kamu lemah di sana setiap kali kamu ingin masuk ke bagian revisi. Oke. Kita sudah ngebahas bagian revisi minggu yang lalu. Wah, panjang nih teman-teman ya. Oke, ini adalah bagian dari spelling teman-teman. Oke, itu bagian dari spelling. Nah, sekarang kita masuk ke bagian punctuation. Oke, bab selanjutnya adalah punctuation. Apa sih punctuation? Punctuation itu teman-teman adalah tanda baca. Oke, tanda baca. Penting nggak tanda baca dalam penulisan? Ya pentinglah. Kamu bayangkan coba, kalau dalam satu paragraf atau artikel yang kamu baca di koran nggak ada huruf besar, nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada dash dan lain sebagainya, pasti kacau balau. Oke? Jadi kita lanjut saja. Punctuation apa aja sih yang perlu dipelajari di sini? Nah, capital letters. Oke, capital letters. Huruf kapital, teman-teman. Dalam capital letters ini saya rasa kalian semua udah pada tahu ya gimana sih cara menggunakan capital letters. Ya, capital letters itu digunakan untuk mengawali kalimat. Nih, ada kalimat huruf awalnya ya capital letter, huruf besar. Saat kalian ingin memulai nama-nama orang, tempat, atau hal-hal seperti perusahaan, bagian pemerintahan, judul buku atau film, dan periode waktu penting di dalam sejarah, kalian mengawalinya dengan huruf kapital. Nama orang, jabatan pemerintahan, Sungai Nil, terusnya lagi nama perusahaan, terusnya lagi bagian periode bersejarah, the Day of the Jackal, World War II. Ini judul buku ya, The Day of the Jackal. Ini World War, diawali dengan huruf kapital, peristiwa bersejarah. Oke, saya lanjut lagi. Huruf kapital juga digunakan untuk memulai hari-hari. Hari Jumat, bulan Adan atau bulan Maret pakai huruf kapital. Terusnya untuk singkatan teman-teman, USA, United States of America, menggunakan huruf kapital. Dan untuk I atau saya itu menggunakan huruf kapital. Nah, untuk tugas pertama
Silahkan kalian kerjakan exercise 1 di sini. Di sini kan ada exercise ya teman-teman. Ini adalah tugas pertama. Silahkan kalian cari kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Kalian tulis ulang dengan tulisan tangan, lalu foto dan kirim. Oke, bareng tugas keduanya nanti ya, ada 2 tugas. Ini tugas pertama ini. Oke, silahkan cari huruf yang harusnya kapital, kamu jadikan kapital, huruf besar. Baik, saya lanjut lagi. Iya, full stop, teman-teman. Apa sih full stop? Full stop itu titik. Oke, gunakan titik di mana sih? Di akhir kalimat. Tuh, ini kalimat, di akhirnya kasih titik. Di mana lagi sih digunakan titik itu? Ya, setelah singkatan, oke, yang tidak berakhir dengan huruf akhir bentuk keseluruhan kata tersebut. Misal November disingkat Nov, jadi kasih titik. Profesor disingkat Prof, dikasih titik. Oke, kamu nggak perlu menggunakan titik di dalam singkatan seperti dokter. Ini nggak perlu pakai titik. Mister, street, ini nggak perlu ya. Nah, saya lanjut lagi teman-teman sekalian. Di sini ada latihan. Ini adalah tugas kedua kalian untuk hari ini. Oke, ini tugas kedua. Tadi tugas pertama, ini tugas kedua. Di sini tugas kalian adalah, ini kan kalimat nggak ada titiknya nih. Teks ini nggak ada, artikel ini nggak ada titiknya. Silahkan kamu kasih titik di akhir kalimatnya. Kamu tulis tangan ya, kamu foto lalu kamu kumpulkan via Vclass. Jadi tugas hari ini ada 2. Yang tugas yang tadi, tugas pertama mengubah huruf kapital menjadi huruf kapital. Tugas kedua kalian meletakkan titik. Ini 2 tugas ini ditulis tangan, difoto, dikirim via Vclass. Oke. Saya lanjut lagi nih. Oke, question mark. Teman-teman sekalian, question mark itu adalah tanda tanya. Kapan sih kita menggunakan tanda tanya? Ya, kalau kita mau bertanya ya. Tuh. Kalau kita mau bertanya, kita menggunakan tanda tanya. Sederhana kan? Oke, saya lanjut lagi kalau gitu. Kita ke exclamation mark. Apaan sih Pak exclamation mark? Exclamation mark itu adalah tanda seru. Tanda seru. Untuk apa sih dia? Nah, untuk menekankan pikiran kamu. Oke. Untuk mengekspresikan perasaan yang kuat, misalnya terkejut, apa namanya lagi ya, terpaku, terkagum-kagum. I'm loving it, aku suka banget deh. Oke. Saya lihat catatan kamu, saya sangat kecewa. Kasih tanda seru, sangat kecewanya. Jangan kamu kasih boleh kalau kalau di WA kamu kasih emoticon marah ya. Tapi kalau dalam penulisan kamu kasih tanda seru untuk menekankan perasaan yang kuat. Oke. Saya lanjut lagi. Exclamation mark sudah, kita ke koma. Oke, koma. Koma itu dipakai untuk apa sih, teman-teman? Nah, untuk koma itu banyak kegunaannya ya. Di sini kamu akan mengerti gimana cara menggunakan koma. Barbara, please come back. Barbara, kembalilah. Jadi dia untuk menekankan, oke, ke orang tertentu. Terusnya lagi di sini untuk memisahkan 2 buah kalimat nih. In the end she told him off, koma, kalimat pertama. And we all felt a lot better instantly. Jadi untuk memisahkan 2 buah kalimat. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Koma udah, sekarang apostrophe of position, tanda kutip atas. Oke. Kutip atas. Buat apa dia? Dia untuk kepemilikan.
something owns or possess something or somebody. Contohnya, koma atas ya. The flat of John. Kontrakannya si John. Kamu tinggal tulis John's flat. Kontrakan John. Koma atas ini untuk possession, untuk kepemilikan. The car of my boss. Mobilnya bos saya. Kamu singkat jadi my boss, koma atas car. Jadi koma atas itu digunakan untuk untuk possession, untuk kepemilikan. Kita lanjut lagi ya. Apostrophe of omission. Apostrophe of omission ini bukan kepemilikan ya, koma atasnya melainkan untuk menghapus, untuk hapusan. Oke. Maksudnya apa sih Pak? Nih maksudnya begini nih. Ada what is, kamu hapus, kamu singkat menjadi what, koma atas s. Oke, what is disingkat menjadi what's. Ada let us, dihapus, disingkat menjadi let, koma atas s. Itu namanya apostrophe of omission. Oke, kita lanjut lagi. Inverted commas or quotation mark. Nah, inverted comma atau quotation mark ini adalah tanda kutip. Oke, tanda kutip. Buat apa sih? Ya, untuk menulis the exact word someone say, untuk menulis perkataan orang secara utuh. Orang itu berbicara secara langsung, maka ya kita tulis apa adanya. I finally got the chance to say, saya akhirnya punya kesempatan untuk mengatakan, buka kutip, follow the cab, tutup kutip. Oke, ini untuk menulis atau mengutip perkataan seseorang secara langsung. Itu namanya quotation mark atau tanda kutip. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke mana nih? Oh, masa tanda kutip ya. Buat apa lagi tanda kutip selain saat seorang berbicara secara langsung? Kamu bisa menulis tanda kutip di nama buku, nama drama, nama film. Contohnya nih, judul The History of Rock and Roll, judul bukunya. Kasih tanda kutip, boleh. Oke. Kamu boleh menggunakan tanda kutip 1 kalau kamu menggunakan judul atau kalimat langsung tanpa pembicaraan langsung. Contohnya nih, his exact word were, I am going to write book. I'm calling it How to Manage Your Parents. Oke. Ini judulnya ya. Judul bukunya boleh pakai kutip 1 aja. Saya lanjut sekali teman-teman. Saya lanjut lagi maksudnya. Bracket itu tanda kurung ya. Oke. Untuk gimana sih cara kita menggunakan tanda kurung? Tanda kurung itu digunakan di dalam kalimat untuk memisahkan pikiran yang ekstra dari ide utama kalimat tersebut. Nah, kalau dalam penulisan yang lebih panjang, dia digunakan untuk memisahkan kalimat atau beberapa kalimat yang ekstra dari ide utamanya. Di sini ide utamanya adalah saya sangat tertarik in setting up a community craft shop, dalam membangun toko kerajinan tangan, komunitas toko kerajinan tangan. Dalam kurung, ini kan yang ekstra ya, tambahan dari ide utamanya. Like the one we saw that weekend, seperti yang kami lihat pada weekend lalu. Oke. Itu kalau ada tambahan ekstra kalimat dari ide utamanya, ya udah kalian gunakan brackets. Gunakan brackets. Saya lanjut lagi teman-teman. Oke, saya lanjut lagi.
Oke, ini adalah 3 halaman terakhir, 2 halaman terakhir ya. Dash. Oke. Dash itu tanda garis di tengah ya. Dash itu tanda garis di tengah. Oke. Gimana sih kita menggunakan dash? Ini dash ya, garis di tengah nih. Jadi dalam penulisan informal kita menggunakan dash atau tanda garis tengah ini, strip, untuk menggantikan titik, untuk menggantikan koma, dan untuk menggantikan tanda kurung. Maka kita menggunakan dash dalam penulisan informal ya, bukan dalam penulisan formal. Oke, saya lanjut lagi ke dash, masih dash. Oke, masih dash, tanda strip. Dalam penulisan formal, dash itu digunakan untuk memisahkan item-item, memisahkan daftar-daftar item. Hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi lemak, nih kamu pakai dash. Oke, untuk memisahkan item-item, daftar item-item. Dibanding menggunakan 1, 2, 3, 4, kalian bisa menggunakan dash. Oke, saya lanjut ke colon and semicolon. Oke, colon and semicolon. Coba kita lihat, ini kayaknya terakhir deh. Oke, ini latihan. Nah, teman-teman, untuk colon dan semicolon ini, fitur dari tanda baca ini sering salah digunakan. Mungkin lebih baik bagi kalian untuk menghindari penggunaan dari colon titik 2 dan semicolon titik koma. Oke. Di bawah ini adalah contoh dari penggunaan dari colon atau semicolon. Contoh penggunaan colon nih titik 2. Berikut ini adalah poin-poin penting yang diingat ketika kamu mengambil foto. Titik 2. Jadi untuk menjabarkan poin-poin, untuk memperkenalkan poin-poin tertentu, kita menggunakan titik 2. Pertama, avoid having your subject look at the camera. Hindari subjek kamu berpandangan pada kamera. Oke. Dan langkah selanjutnya, dia menggunakan titik 2. Oke. Lalu semicolon, perhatikan nih, titik koma. Going on holiday, before you set off, check your camera carefully, titik. Make certain everything is in good working order, shoot a trial film to be sure. Jadi, semicolon ini digunakan untuk memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Oke. Kita tidak menggunakan and, tapi kita bisa menggunakan semicolon di sini. Baiklah teman-teman, demikian saja penjelasan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa kalian kerjakan. Kalau kalian memiliki kesulitan dalam memahami materi ini, silahkan kalian kirim pesan WA ke WA saya atau kalian tulis komen di bawah video ini. Untuk materinya bisa kalian download di link yang saya letakkan di bawah video ini. Oke, silahkan kalian download PDF dari materi ini di link video di bawah ini. Baiklah, saya tutup. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan. Sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.